Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Leo di bulan Mei tahun 2022 ya. Jadi untuk kalian, sebelum saya bacakan peruntungannya bagaimana, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania dan like video ini. Lalu kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya melalui nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita cek dari segi energinya dulu ya. Kira-kira zodiak Leo di bulan Mei ini apa sih yang akan dipelajari, energinya yang akan menghampiri? Coba kita cek energinya apa nih, tentang belajar apa. Kalau saya lihat di sini, Leo akan mempelajari mengenai consciousness. Jadi lebih ke arah higher consciousness. Apa sih yang terjadi di dalam kesadaran, di dalam diri kamu, baik apa yang terjadi di tubuh kamu, mengamati emosi kamu untuk mengetahui ini emosiku terjadi seperti ini tuh apa dan kenapa. Terus di pikiran kamu juga, terus hal-hal yang tidak sadar kamu lakukan, yang tidak kamu sadari, yang kamu lakukan seperti itu terhadap diri kamu atau sekitar kamu. Itu yang saya lihat di sini pembelajarannya. Lalu energinya, coba saya tarik 2 kartu ya. Kartu kedua, oke. Jadi dengan kamu mempelajari dan pelan-pelan menyadari apa yang terjadi di dalam diri kamu, seenggaknya kamu jadi tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu di stop, mana yang perlu di improve apabila kesadarannya itu adalah kesadaran yang positif arahnya. Tapi kalau menurut kamu ini merupakan kebiasaan yang buruk, setidaknya kamu bisa stop melakukan itu kembali dan kamu improve untuk biar menjadi lebih baik. Itu bagaimana ya, itu yang saya lihat. Atau stop sesuatu yang kurang bagus, jadi kamu cari solusinya seperti apa dan bagaimana. Jadi ini benar-benar kesadaran. Itu yang saya lihat di sini Leo, pembelajarannya di bulan Mei. Oke, saya geser dulu ke samping. Sekarang saya akan membacakan dari segi peruntungan asmaranya dulu ya, untuk Leo yang masih single. Kira-kira apa dan bagaimana nih untuk peruntungannya dari segi asmara. Untuk kalian yang masih single, di sini tunggu sebentar. Leo yang masih single asmara di bulan Mei. Leo yang masih single di bulan Mei. Oke. Di sini sepertinya kamu masih ada banyak sekali yang menutup diri atau masih ingin sendiri karena bisa jadi pengalaman masa lalu atau yang tidak nyaman apapun itu. Dan di sini kamu juga kayak ngerasa ada sesuatu yang tidak nyaman antara kamu dengan dia, seperti ada sesuatu yang gak beres. Sehingga di sini saya lihat di akhir bulan sebetulnya banyak sekali di antara kalian Leo yang masih single itu, kalian bisa loh membuka pintu untuk membuka lembaran yang baru, untuk kayak menerima kehadiran orang baru. Sebenarnya bisa, cuman balik lagi ya di sini ke keputusan kamu. Ada yang mengatakan mungkin kayak nggak apa-apa lah, coba terima itu orang itu terus pacaran. Nah, ini sebaiknya jangan tergesa-gesa kalau kamu masih belum nyaman, karena kalau kamu belum tuntas apa penyebab kayak kok kamu jadi tertutup seperti ini, penyebabnya apa dan bagaimana,
bukan nyalahin orang ya, tapi lebih ke arah trigger yang menyebabkan kamu jadi kadang masih takut. Yang ada di dalam diri kamu sendiri itu apa? Soalnya Seven of Wands yang di sini muncul, saya ngelihat bukan antara kamu sama orang yang sedang PDKT atau sedang dekat sama kamu, tapi lebih kayak antara emosi sama pikiran kamu nih lagi kayak bertengkar. Kecuali yang Seven of Swords di sini, ya memang di sini, maaf saya sampai sendawa. Sepertinya beberapa di antara kalian emang lagi pusing untuk yang Leo, dengan emosi dan pikiran yang lagi nggak harmonis. Jadi kayak kamu lagi nyari triggernya, apa penyebabnya? Kok diri kamu seperti ini, seperti itu? Bukan berarti ini kan gara-gara dia melakukan ini tuh. Bukan itu kesadaran yang perlu kamu cari, tapi lebih ke arah oke, di sini trigger aku merasa tidak nyaman dan trigger aku tidak mau membuka diri karena biasanya kalau ada kejadian seperti ini di dalam diriku, aku biasanya meresponnya selalu dengan marah, selalu meresponnya dengan rasa takut, atau selalu meresponnya dengan rasa curiga. Seperti itu. Kesadaran yang perlu kamu sadari di situ, bukan kesadaran siapa nih yang salah, kayak gitu, bukan ya. Ketika kamu menyadari hal tersebut, di sini kamu baru nih bisa rencanakan solusinya apa nih, biar kamu nggak terus-terusan marah. Misalnya, mungkin aku juga mau nggak mau harus belajar untuk bertemu dengan orang baru agar aku juga bisa memupuk diriku bahwa semua orang tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak ngajarin diri kamu untuk bertemu dengan orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Kamu jadi belajar, oh ternyata nggak semua orang seperti ini loh. Contohnya kayak gitu. Jadi biar diri kamu tuh tahu, oh bahwa hal yang kayak begini tuh nggak selamanya bisa membuat emosi terus gitu. Terkadang dengan seperti ini, oh ternyata ada baiknya juga, kayak gitu loh. Jadi kayak apa sih yang kamu rasakan baik dari emosi dan pikiran kamu, lebih ke arah situ ya pembelajarannya. Dengan kamu begitu, saya lihat jika kamu berhasil melewati fase tersebut, saya lihat kamu nanti lebih siap untuk membuka lembaran baru selama bulan Mei. Selain kamu siap membuka lembaran baru, memang kesannya kayak aku nggak tahu nih bakal akan ada kejadian apa yang lagi yang datang ke dalam hidupku. Tapi dengan kamu menyadari di dalam apa yang terjadi di dalam dirimu dan pikiran emosi, setidaknya kamu juga jadi tahu batasan mana yang bisa membuat kamu marah, stuck, dan yang lain-lain, dan tidak membiarkan emosi dan pikiran tersebut menguasai diri kamu terus-terusan. Itu yang saya lihat di sini ya. Lalu berikutnya, peruntungan asmara bagi kalian yang sudah berpasangan. Peruntungan asmara bagi kalian yang sudah berpasangan. Di sini ada Four of Pentacles, lalu Nine of Cups, dan ada Hangman. Jadi kalau yang saya baca di sini, kamu sepertinya harus lihat kembali cara kamu berkomunikasi atau menyikapi sebuah kondisi bersama pasanganmu. Kamu ini lagi super protektif banget sama pasanganmu, atau super sensitif, atau super protektif, atau super curiga dengan pasangan kamu.
Kayaknya saya tadi nyebut protektif 2 kali ya. Berarti di sini kayak kamu memang sangat mencintai dia dan kamu ingin kayak apa yang sudah kalian bangun sejauh ini tuh tetap bertahan, tidak runtuh, tidak rusak. Kamu benar-benar mencoba untuk menjaga hal tersebut. Namun ketika kamu sangat terlalu protektif, terlalu curiga atau sensitif di sini, jika kamu dikuasai dengan emosi tersebut, ini kamu jadi kayak tidak menyadari apa yang sebenarnya situasi di sekitar kamu terjadi. Kayak gitu. Jadi di sini kamu harus coba lihat kembali penyebabnya apa dan bagaimana, dan kamu coba untuk terbuka dan lihat secara luas, dan coba untuk bersabar terhadap pasangan kamu. Soalnya di sini saya lihat antara kamu sama pasangan kamu memang sepertinya lagi ada kayak kendala atau masalah, tapi kamu juga harus sabar sama prosesnya. Soalnya di sini memang terlihat dia agak cuek, atau terlihat kayak udahlah jalan, tapi kamu pengennya juga dikabarin terus sama pasangan kamu, atau kamu pengen pasangan kamu tuh cerita sama kamu, cuman sepertinya dia lagi agak sibuk atau agak cuek. Jadi di sini balik lagi nih ke kamu, tinggal kamu menata kembali emosi kamu, stabilkan kembali dengan persepsi yang berbeda, kayak gitu loh. Dan di sini kalau misalnya kamu ngerasa sikap dia tidak mengenakan, kamu memang perlu menyampaikan ini kepada pasangan kamu, tapi bukan dengan cara yang seperti biasanya kamu sampaikan kepada pasangan, tapi dengan pendekatan yang lebih berbeda dan lebih halus dan lebih lembut. Ini yang saya lihat di sini. Jadi biar pasangan kamu juga luluh dan terbuka. Itu yang saya lihat di sini untuk bulan Mei, peruntungan asmara zodiak Leo untuk kalian yang sudah berpasangan. Ya. Memang ini cukup berbeda banget ya untuk yang single sama yang sudah berpasangan. Cuman di sini memang kayak kamu diajak untuk merasakan, jangan dikuasai emosi tersebut, perasaan tersebut, dan cari solusi dari perspektif yang lain. Kayak gitu. Ya. Oke, semoga sarannya ini juga berguna ya untuk kamu zodiak Leo yang berpasangan. Lanjut, berikutnya adalah untuk peruntungan dari segi aspek karir. Untuk karir di sini di bulan Mei zodiak Leo, oke, sepertinya kamu lagi tetap pengen fokus nih dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Ya, cuman sepertinya Leo lagi ada distraksi karena suatu hal. Mungkin ada tawaran dari orang lain untuk melakukan sebuah project atau sebuah job yang baru atau sebuah jabatan baru, dimana kayak menuntut kamu untuk lebih berkembang, atau tawaran itu datang karena orang tersebut tahu bakat kamu, potensi kamu. Dia melihat potensi leadership, skill, atau apapun itu yang ada di dalam diri kamu tuh sebenarnya besar, sangat besar. Jadi kayak kamu lagi fokus banyak hal tapi juga kedistrak sama orang lain. Nah, di sini ujung-ujungnya yang saya lihat, apapun keputusan kamu, jangan ambil keputusan buru-buru, pelajari, namun juga harus kamu klarifikasi lebih jelas, lebih detail. Ini maunya apa, bagaimana, agar nanti kamu di akhir bulan Mei mengambil keputusan yang lebih clear, lebih tegas. Dan kalau yang saya lihat di sini, ambil keputusan juga berdasarkan atau secara logis ya. Walaupun emosi kamu kayaknya nolak, atau emosi kamu kayak ragu, kayak nggak mau,
kayak gitu. Kayak ini kalau kamu lihat gambarnya, dia kayak udah gue pengennya fokus sama apa yang aku kerjakan, tapi orang lain kayak mancing mulu, kayak udah ayo ini kamu tuh aturan seperti ini, atau kamu ditawarin atau sama atasan kamu suruh kayak naik jabatan atau diajak kerja sama temen kamu gitu. Nah di sini ya balik lagi ke kamu, kamunya sanggup nggak? Kalau saya lihat, kalau boleh jujur ya, kalau lihat dari kartunya dan lihat potensi dari dalam diri kamu, mampu apa enggak? Yes, mampu sebetulnya. Dan saya lihat kamu tuh punya kemampuan multitasking. Itu yang juga dilihat oleh orang yang menawarkan penawaran kepada kamu. Oke, itu untuk karir ya. Lalu berikutnya dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan, zodiak Leo di bulan Mei apa dan bagaimana peruntungannya? Agak sulit nih kartunya, nyempilnya ujung banget. Untuk keuangan, harapannya kamu kayaknya lagi pengen uang yang cukup lebih, tapi ya kamu harus menerima kenyataan ya, emang segini pemasukanku, ya mau gimana, kayak gitu. Kayak kamu ingin uangnya istilahnya kayak muter lah, biar lebih menghasilkan. Itu yang saya lihat di sini. Sepertinya kamu sebetulnya keuangan di sini saya lihat lancar. Cuman kamu lagi kayaknya dibikin galau banyak hal, antara ada kebutuhan, ada keinginan, berantem kayak aduh, sebaiknya aku ambil apa enggak ya, kayak gitu loh. Istilahnya gini, untuk keuangan lancar, tapi in the end pada akhirnya gunakanlah secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan yang perlu kamu fokuskan terlebih dahulu. Kamu tahu sebetulnya mana yang perlu kamu penuhi, bayar dulu. Walaupun di sini banyak sih godaan-godaan, tinggal kamunya nih mau terus-terusan ke bawah hasrat kamu atau enggak. Pilihan ada di kamu. Itu yang saya lihat di sini. Masalah keuangan sebetulnya lancar-lancar aja, masalah pemasukan tinggal pengeluarannya ini. Dan apalagi saya lihat kan di sini kamu juga ingin kayak membuka peluang baru agar uangnya juga muter nih, kayak gitu. Tinggal kamu lagi nih mau bagaimana ngaturnya dan ngelolanya. Kalau kamu memang mau investasi, buka usaha baru, ya untuk jajan yang bisa dikesampingkan ya mending cut off dulu untuk biaya tersebut atau dikurangi. Tetap ada, tapi ya dikurangi lah, tidak sebanyak sebelumnya. Itu yang saya lihat dari segi keuangan. Lalu dari segi kesehatan bagaimana ya, kita cek untuk Leo. Kesehatan zodiak Leo di sini. Oke. Sepertinya juga dipengaruhi ada emosi yang tidak stabil. Di sini hati-hati, kamu harus imbang ya. Soalnya di sini kayak kamu ada capek mental juga, lelah hati, dan lelah benar-benar kayak tenaga habis juga karena memang banyak kegiatan. Jadi solusinya apa nih? Bagaimana? Oke, di sini kalau ada waktu luang sebaiknya istirahat. Ya, benar-benar istirahat seistirahat-istirahatnya. Kalau kamu memang butuh bantuan orang lain untuk membantu kamu, jangan ragu untuk meminta bantuan. Ya. Jangan kayak terlalu kekeh, aku bisa mengerjakan semuanya sendirian untuk ngurusin diriku, kayak gitu. Ini malah lebih ke arah kayak nggak masalah terima bantuan dari orang-orang sekitar, baik itu keluarga atau asisten rumah tangga, saudara.
teman, siapapun yang sangat peduli kesehatan kamu, ya. Jangan ditolak tawarannya untuk membantu kamu. Soalnya di sini saya lihat beberapa di sekitar kamu tuh mau menawarkan kamu meringankan pekerjaan atau kegiatan yang kamu lakukan. Soalnya ini memang lagi agak nggak stabil ya, kesehatan sama mental. Jadi di sini memang kayak kamu harus seimbang, biar pas istirahat benar-benar kualitas istirahatnya itu ngena. Nggak cuman istirahat terus sambil nonton terus masih pusing kayak gitu, nggak seperti itu. Dan di sini saya lihat banyak di antara kalian emosinya memang lagi meledak banget, lagi kayak gampang ke trigger, sensitif. Jadi masalah kesehatan, kalau kamu memang lagi ingin mencari pendengar, carilah pendengar yang jangan cuman sekedar pendengarnya itu lewat chat, jangan. Langsung komunikasi, itu yang saya lihat di sini. Atau langsung bertemu dengan orang yang bisa membantu kamu. Jangan ragu, ya. Soalnya di sini beberapa di antara kalian memang lagi kayak penat masalah kehidupan, masalah relationship, hubungan kamu dengan orang lain atau sama pasangan kamu atau teman kerja atau apapun itu. Jadi di sini memang kayak jangan dipendam, dan kalaupun dikeluarin juga emosinya juga harus dikontrol juga nih problemnya. Jadi memang harus cari pendengar sih yang bisa mengimbangi energi kamu juga dan paham situasi dan kondisi kamu itu. Oke. Di sini berasa banget loh energinya, kayak lelah banget ini Leo di bulan Mei. Dan perbanyak makan makanan yang hijau-hijauan, kurangi konsumsi daging-dagingan terlalu banyak. Dan di sini kalau kamu memang butuh sambil dengar musik atau menghirup aromaterapi biar kamu tenang, lakukan, nggak masalah. Kalau itu bisa membuat kamu enjoy, lakukan dan jangan ditahan, ya. Itu yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya saya akan membacakan mengenai bukan peruntungan sih, lebih ke arah saran dari alam semesta untuk kalian, ya. Saran dari alam semesta dari Tuhan untuk kalian. Yang pertama, di sini jangan takut untuk menyadari atau mengakui apa yang terjadi di pikiran dan emosi kamu, dan jangan takut untuk mengungkapkannya dan merangkulnya. Memang kesannya kayak agak menyeramkan, tapi ketika kamu berani mau mengakui hal tersebut, apa yang terjadi di dalam diri kamu, itu rasanya luar biasa. Kayak ada sesuatu yang tadinya menghambat tuh tiba-tiba kayak lega kayak gitu. Dan kalau memang butuh bantuan teman agar kamu bisa mengetahui apa yang tidak kamu sadari, lakukan, tidak masalah, ya. Karena dengan begitu kamu juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri juga di saat kamu memang lagi kayak aku butuh bantuan kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya di sini ada kartu. Oke, pikir dahulu sebelum kamu mengambil keputusan atau mengambil sebuah kesimpulan. Sama seperti di beberapa aspek yang tadi sudah saya sampaikan, sebelum kamu mengatakan bahwa ini salah siapa dan apa, jangan kayak gitu. Tapi pikir-pikir dahulu, sebetulnya ini tuh terjadi, emosi seperti ini triggernya karena apa? Oh, ternyata diri kamu tidak suka ini. Oh, ternyata diri kamu ketika menemui hal ini tuh
emosinya wah, atau rasa takut muncul, atau rasa down muncul lagi. Nah, lebih ke arah situ. Jadi dari situ kamu juga tahu apa yang perlu kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri. Jadi temanya tuh Leo di bulan Mei, jadi pengamat diri kamu sendiri. Apa yang terjadi secara internal diri kamu. Kayak gitu. Jadi kayak waktunya untuk calm down yourself. Untuk menenangkan diri kamu dan cari solusi. Karena dengan kamu sudah menemukan solusi untuk diri kamu, hal itu bisa membuat atau membuka gerbang baru yang dimana ini ternyata bisa menyelesaikan banyak hal juga, ke masalah keluarga, pasangan, atau rekan kerja kamu, dan yang lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Leo di bulan Mei 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan saya mau izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye-bye.